Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi di channel RDV Project. Dan seperti biasa, kali ini gua akan melanjutkan alur cerita dari manhwa Reverse Villain. Dan seperti yang kita ketahui di video sebelumnya, jika Jungwoo akhirnya telah menghabisi Kang Hyunwoo dan dia juga sedang mengincar Choi Kun-wan bersama dengan Lee Ho-guk. Dan seperti apakah keseruan ceritanya kali ini? Daripada makin penasaran, pasang telinga harta tataran juga kuota. Oke, dan kita langsung lanjut masuk ke dalam videonya. Di video kali ini, di panel pertama dibuka dengan memperlihatkan Jungwoo yang tengah berbicara kepada para bawahan dari Choi Kun-wan, yang saat ini mereka sedang sekarat, di mana mereka mulai menyadari jika Jungwoo itu merupakan dalang dari semua kejadian yang menimpa build mereka selama ini. Namun sayangnya mereka semua tidak bisa memberitahukan info tersebut kepada bos mereka, yaitu Choi Kun-wan, karena berhubung nyawa mereka sudah akan berakhir. Dan di saat-saat terakhir ini mereka hanya bisa berharap jika master mereka, yaitu Choi Kun-wan, bisa baik-baik saja saat ini. Dan Jungwoo yang telah menghabisi mereka semua mulai berkata, kalau kalian semua tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi aku akan mengirim master kalian ke tempat yang sama seperti kalian. Dan Jungwoo lanjut berkata jika dia juga sedikit khawatir terhadap Lee Ho-guk yang saat ini sedang melawan Choi Kun-wan. Lalu di panel selanjutnya kita kembali ke pertarungan yang sedang dilakukan oleh Lee Ho-guk, dan terlihat jika Lee Ho-guk masih baik-baik saja, dan malah dia kali ini terlihat sedang semangat-semangatnya dalam pertarungan tersebut, dimana malah Choi Kun-wan lah yang terlihat sedang kerepotan kali ini karena dia harus melawan orang sebarbar Lee Ho-guk ini. Lalu terlihat jika Lee Ho-guk mulai melancarkan pukulannya kembali ke arah Choi Kun-wan yang tepat mengenai perutnya. Tapi terlihat jika Choi Kun-wan masih baik-baik saja saat terkena pukulan tersebut. Tapi meskipun begitu, dia berpikir jika seni bela diri Lee Ho-guk ini cukup menjengkelkan untuk dihadapi. Dan lalu dia mulai memanggil 3 anggota Dark Star yang masih tersisa untuk melawan Lee Ho-guk. Dan Lee Ho-guk yang melihat kedatangan mereka mulai berkata, haha, apa kau mulai putus asa sehingga mengirimkan beberapa lalat untuk menyerangku? Bahkan mungkin mereka tidak akan bisa menggoreskan luka sedikit pun kepada badan ini. Dan Choi Kun-wan hanya membalasnya dengan berkata, jika itu sudah cukup untuk membuat satu celah darimu, ucapnya sambil melakukan serangan ke belakang badan Lee Ho-guk. Tapi Lee Ho-guk juga menyadari serangan tersebut dan dia mencoba menahannya dengan kedua lengannya. Tapi dia cukup dikejutkan karena ternyata Choi Kun-wan menyerangnya dengan teknik dari Clan Golden Reaper miliknya, dan serangan tersebut langsung membuatnya terlempar cukup jauh ke belakang. Dan di sisi lain, Choi Kun-wan mulai berkata kepadanya, bagaimana perasaanmu setelah merasakan serangan dari teknikmu sendiri? Lalu Lee Ho-guk yang mendengarnya mulai bangkit dan dia berkata, bagaimana bisa bajingan sepertimu menggunakan teknik dari Clan Golden Reaper milikku? Apa kau mencuri teknik rahasia milikku? Hahaha. Ya, memang seperti rumor yang beredar jika keamanan Clan Golden Reaper itu cukup lemah, kau tahu? Balas Choi Kun-wan. Hah? Omong kosong, ucap Lee Ho-guk sambil bergegas menerjang ke arah Choi Kun-wan. Dan dia mulai melancarkan serangannya kembali. Dan di sini Lee Ho-guk sedikit berpikir, mungkinkah ada mata-mata di dalam klan miliknya? Tapi jika memang seperti itu, seharusnya Jungwoo bisa dengan mudah menemukan mereka. Lalu terlihat jika Choi Kun-wan mulai berkata kepada Lee Ho-guk, apakah dirinya sedang bimbang karena sekarang gerakannya itu menjadi tumpul. Dan rasakan ini, Golden Reaper Soul, ucap Choi Kun-wan sambil melancarkan serangannya kembali ke arah Lee Ho-guk. Dan di sini Lee Ho-guk yang terkena serangan tersebut sedikit tidak menyangka, karena bahkan si Choi Kun-wan ini bisa menggunakan teknik rahasia lainnya juga, yang teknik tersebut itu cukup sulit untuk dipelajari. Lalu Choi Kun-wan yang melihatnya mulai bergumam, apa yang sedang kau pikirkan Lee Ho-guk? Ini masihlah belum berakhir. Dan rasakan ini juga, Golden Pacheon, ucap Choi Kun-wan sambil mengeluarkan jurus yang sama seperti sebelumnya, di mana Lee Ho-guk yang terkena serangan tersebut tidak menyangka bahwa teknik andalannya juga telah ditiru olehnya, dan dia mulai berpikir jika Choi Kun-wan pasti memiliki atribut peniru, tapi seharusnya ada batasan untuk atribut tersebut meniru teknik orang lain.
Dan di sisi lain, Choi Kyung-wan yang mulai merasa di atas angin bergumam, "Aku akan bunuhmu terlebih dahulu, lalu mulai menjadikan klan Golden Reaper untuk pondasi dari guildku. Bukankah itu menarik, Lee Ho-guk?" Dan Lee Ho-guk yang mendengar omongannya ini mulai tersenyum, dan sambil mengalirkan ki ilahi ke seluruh tubuhnya, Lee Ho-guk berkata, "Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan." Dan kita mulai kembali permainannya Choi Kyung-wan. Lalu Choi Kyung-wan yang mendengarnya mulai bersiap untuk melakukan serangannya kembali, dan dia mulai berkata jika dia dari tadi sudah menyiapkan jebakan spesial untuk Lee Ho-guk, dan sekaranglah saatnya untuk mengeluarkannya. Dimana terlihat jika sebuah aura hitam pekat mulai keluar dari bawah tanah, dan aura-aura tersebut mulai mengelilingi Lee Ho-guk sampai akhirnya setelah beberapa saat terlihat jika aura tersebut mulai menyerang Lee Ho-guk, dan terlihat jika sebuah tornado besar terbentuk dari serangan yang dilancarkan Choi Kyung-wan, dan terlihat jika Choi Kyung-wan cukup senang karena triknya ini berhasil mengenai Lee Ho-guk dengan telak, di mana dia berpikir jika seharusnya Lee Ho-guk tidak akan selamat sekarang. Namun sayangnya apa yang dia pikirkan tadi itu salah, karena beberapa saat kemudian tornado tersebut hancur seketika karena terkena ledakan energi dari ki milik Lee Ho-guk, dan terlihat jika Lee Ho-guk masih baik-baik saja. Lalu Lee Ho-guk mulai bergumam jika hanya mengandalkan teknik lemah seperti itu tidak akan mungkin bisa membunuhnya, atau jangan-jangan itu tadi adalah teknik terbaikmu, ucap Lee Ho-guk dengan seringai khas di wajahnya. Lalu Choi Kyung-wan membalas jika dia cukup terkejut melihat Lee Ho-guk bisa bertahan dari Dark Storm miliknya. Namun sayangnya beberapa anak buahnya yang lain belumlah mati dan mereka masih mengincarmu, Lee Ho-guk, ucap Choi Kyung-wan. Dimana terlihat beberapa anak buah dari Choi Kyung-wan mulai muncul di atas langit ya, dan mereka mulai menyerang ke arah Lee Ho-guk yang ada di bawahnya. Dan tentu saja serangan mereka ini percuma saja karena Lee Ho-guk telah menyadarinya, dan dia juga segera memukul mereka dengan ki ilahi miliknya. Namun tanpa diduga terlihat jika ada salah satu anggota Darkstar yang berhasil menyerangnya menggunakan belati, yang serangan tersebut tepat mengenai perut Lee Ho-guk. Tapi Lee Ho-guk yang menerima serangan tersebut tentu tidak tinggal diam, dan dia langsung melancarkan pukulannya kembali ke arahnya. Namun sayangnya pukulannya ini tidak mengenainya karena orang tersebut tiba-tiba saja menghilang saat akan terkena pukulan Lee Ho-guk tadi. Dan juga terlihat beberapa orang lainnya secara berkala mulai melancarkan serangan mereka ke arah Lee Ho-guk secara bergantian, yang membuat Lee Ho-guk ini sedikit terpojok karena dia cukup kebingungan dengan banyaknya variasi serangan dari mereka semua ini. Dan Choi Kyung-wan yang menyaksikannya dari jauh berkata jika inilah kekuatan sejati dari bawahannya, di mana setelah mereka bekerja sama, sebuah teknik ilusi akan bisa mereka gunakan, di mana tidak akan ada lawan yang bisa mengalahkan mereka setelah teknik tersebut muncul. Lalu Lee Ho-guk yang mendengarnya berpikir jika mereka ini begitu menyebalkan untuk dia lawan saat ini. Dan beberapa saat kemudian terlihat jika orang-orang tersebut mulai menggunakan jurus pamungkas mereka ke arah Lee Ho-guk yang diberi nama Diablo 1000 Knife. Dan saat serangan mereka ini akan mengenai Lee Ho-guk, tiba-tiba saja sebuah energi yang cukup besar menabrak mereka semua, yang langsung melenyapkan mereka semua seketika. Di mana asal dari energi tersebut adalah dari seseorang, dan orang tersebut tidak lain adalah Jungwoo yang baru saja muncul di tempat tersebut. Di mana Jungwoo mulai berkata, "Cepat selesaikan ini Lee Ho-guk, hari akan segera terang." Dan kedatangan Jungwoo ini tentunya cukup mengejutkan Choi Kyung-wan yang ada di sana. Dan lalu terlihat jika Lee Ho-guk mulai protes kepada Jungwoo karena Jungwoo baru saja mengganggu pertarungannya, di mana seharusnya sesuai janji mereka jika orang yang akan bermain dengan Choi Kyung-wan itu seharusnya adalah Lee Ho-guk. Lalu terlihat jika mereka berdua malah lanjut berdebat di tempat tersebut dan malah mengabaikan keberadaan Choi Kyung-wan yang juga ada di sana. Tapi tidak seperti mereka berdua, di sini Choi Kyung-wan berpikir jika Ha Jung-woo bukanlah orang biasa dan juga tidak masuk akal bagi dirinya untuk berurusan dengan dua orang sekaligus. Dan karena menurutnya Lee Ho-guk sudah kelelahan, jadi dia berpikir untuk mengurusnya terlebih dahulu. Dimana terlihat jika dia mulai menerjang ke arah Lee Ho-guk sambil bersiap melancarkan serangan andalannya. Tapi tepat saat serangannya hampir mengenai Lee Ho-guk, tiba-tiba saja
dia diperingati oleh seseorang untuk tidak mengganggu pembicaraan orang lain, dan tentunya orang tersebut adalah Jungwoo, di mana terlihat jika Choi Kyung-wan sadar jika dia bergerak, dia akan mati. Lalu beberapa saat kemudian, pertarungan pun berlanjut, di mana terlihat jika Lee Ho-guk mulai menyerangnya terlebih dahulu, dan Choi Kyung-wan mencoba menahan serangan tersebut dengan kedua lengannya saja. Di mana berbeda dari yang sebelumnya, Lee Ho-guk kali ini mulai lebih serius dalam menghadapinya, di mana kali ini Lee Ho-guk mulai menggunakan teknik yang sudah ia kembangkan seorang diri. Jadi menurutnya tidak mungkin Choi Kyung-wan akan bisa meniru teknik ini, ucapnya sambil melancarkan serangannya ke arah perut bagian dalam dari Choi Kyung-wan. Namun ternyata berbeda dengan apa yang diharapkannya, karena lagi-lagi Choi Kyung-wan bisa menggunakan serangan yang sama persis dengannya. Dan serangan tersebut juga dengan tepat mengenai perut bagian dalam dari Lee Ho-guk juga. Dan lalu Choi Kyung-wan mulai bergumam, jika semakin kuat teknik yang kau gunakan, maka aku juga akan semakin kuat, bodoh. Apa kau tidak belajar? Dan hal tersebut juga sedikit menarik perhatian Jungwoo yang menyaksikan pertarungan mereka di kejauhan. Dimana di sini Jungwoo mulai berpikir jika atribut yang dimiliki oleh Choi Kyung-wan ini sangatlah menarik karena bisa menyalin kemampuan lawan dan mengoptimalkannya dengan menghubungkannya dengan milik mereka sendiri. Dan ini adalah atribut yang sangat jarang di dunia gelap dan bahkan sangat diidam-idamkan oleh banyak orang, pikirnya. Dan di sini Jungwoo sebenarnya ingin mengetahui lebih detail tentang atribut duplikasi tersebut, tapi berhubung pagi akan segera tiba, dia tidak punya waktu lagi untuk bermain-main sekarang. Dan pada akhirnya Jungwoo berpikir untuk sedikit membantu Lee Ho-guk dalam menangani Choi Kyung-wan sesegera mungkin sebelum matahari terbit agar rencana mereka berjalan lancar. Lalu di sisi lain, di pertarungan antara Lee Ho-guk dengan Choi Kyung-wan, terlihat jika Lee Ho-guk tidak menyangka kalau lawannya ini bisa semerepotkan ini, dan dia mulai berpikir untuk melancarkan serangan terbarunya saja sekarang untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Tapi sesaat sebelum Lee Ho-guk melancarkan serangannya, tiba-tiba saja sebuah benda tajam menghantam pantatnya yang membuat aliran ki yang ada di dalam tubuh Lee Ho-guk pecah, di mana Lee Ho-guk sadar jika pasti itu merupakan ulah dari si Jungwoo sialan ini. Dan sayangnya karena aliran ki miliknya sudah pecah, dia tidak bisa berbuat banyak, di mana terlihat jika hal tersebut langsung memicu sebuah ledakan yang sangat besar, yang bahkan ledakan tersebut langsung mengenai Choi Kyung-wan, dan tentu saja ledakan tersebut menjadi pertanda berakhirnya pertarungan mereka. Lalu beberapa saat kemudian, di pagi harinya terlihat jika Lee Ho-guk mulai protes kepada Jungwoo atas apa yang telah diperbuatnya tadi terhadap dirinya. Dan tentunya Jungwoo langsung mengabaikannya, karena saat ini Jungwoo sedang kepikiran tentang atribut duplikasi milik Choi Kyung-wan yang sedikit mirip dengan atribut seseorang yang dikenalinya. Namun akhirnya Jungwoo hanya mengabaikannya dan lebih memilih untuk istirahat saja saat ini. Dan lalu terlihat jika seseorang sedang mengamati mereka berdua dari tadi, di mana ternyata orang tersebut tidak lain adalah Seo Man-il yang selama ini telah menghilang entah kemana setelah pertarungannya dengan Jin Gang-baek beberapa waktu sebelumnya. Dan lalu season 1 pun berakhir di sini. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi di cerita season selanjutnya nanti? Apakah cerita dari ini manhwa akan lebih seru lagi? Berhubung musuh lamanya Jungwoo sudah muncul kembali. Dan jika kalian penasaran, nantikan saja alur ceritanya di video gua selanjutnya. Lalu seperti biasa, gua ingin mengingatkan kalian yang belum subscribe channel gua ini untuk subscribe terlebih dahulu agar gua makin semangat untuk update ke depannya. Dan jika kalian suka dengan videonya, boleh di-share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, seperti biasa, salam dari gua, Sampurasun para wibu sekalian.